Terhitung sudah sekitar 13 bulan Mister Prabowo, menakodai kapal, Republik Indonesia. Tetapi, hingga setahun lebih ini, kusut masa politik itu belum sepenuhnya terurai sehingga Mister Prabowo, bisa tampil in peak performance begitu ya. Ya bagaimanapun, politik yang, belibet itu tentu akan mempengaruhi kinerja siapapun presiden yang, sedang, bertugas gitu ya. Mulai dari, reformasi kepolisian yang, eee, still in big question gitu ya. Kemudian, eee, di bidang hukum, ada kasus ijazah yang ramai kemarin kita bicarakan bagaimana komparasi, supporter antara, supporternya Roy Suryo yang, patut diduga itu, sangat organik, sementara supporter yang, sebelahnya itu, patut diduga itu juga, anorganik gitu ya, meskipun ada sebagian yang organik. Itu menyita perhatian publik, tentu juga sedikit banyak membuat belibet, eee, pe konstelasi politik ya, di mana, eee, Sylvester Matutina yang sudah benar-benar ingkrah, itu sampai saat ini juga belum tahu kabarnya di mana. Ini mungkin karena kesaktian Sylvester yang sedemikian tinggi sehingga, susah untuk, dijebloskan ke penjara. Nah, saya akan menggunakan, metafor wayang di mana, sekuen dari, eee, Semar Bangun Kayangan ini ada satu dialog yang menarik antara, eee, para, eee, kesatria Pandawa, Puntadewa, kemudian Werkudara, Arjuna, Nakula Sadewa, ditambah dengan, Ratu Dwarawati yaitu Prabu Kresna dan kakaknya Baladewa itu datang, ke dusun Karangkedempel, itu satu, dusun, kecil di mana, Kyai Semar Badranaya tinggal. Nah, ini yang menarik adalah, rombongan para kesatria ini, eee, dipimpin langsung oleh Puntadewa sebagai pemimpin tertinggi Pandawa gitu ya. Itu, eee, pemimpin tertinggi Ngamarta ya, itu, datang ke Semar Badranaya itu untuk minta nasihat. Nah, ini satu satu, sindiran sebetulnya kalau kita kita kontekskan dengan, current issues begitu ya, bagaimana seorang pemimpin datang ke rakyat, jelata untuk meminta nasihat. Kurang lebih seperti itu. Nah, Semar Badranaya itu kemudian menitipkan 7 kata kepada, eee, Puntadewa, eee, yang bisa menjamin kehidupan di Ngamarta itu akan tata titi tentrem karta raharja, ayem jenjem rakyatnya, mereka bersatu padu membangun negara dan, patuh terhadap, pimpinannya, kurang lebih semacam itu. Nah, apa itu nasihat, eee, Ki Semar Badranaya kepada, Puntadewa dan, saudara yang lain, itu yaitu, eee, tata titi, titis, tetes, tutus, tatas, dan tetes. Jadi, ya kalimat Jawa semacam itu kadang-kadang bisa bisa, disisir keindahannya lewat lewat, kata-kata yang mirip-mirip, suku kata dan, eee, pengucapannya. Nah, eee, Toto ini artinya seorang pemimpin, ini terjemahan bebasnya ya, nanti silakan Anda nikmati jauh lebih indah
ketika itu disampaikan oleh, Ki Dalang, Seno Nugroho, salah satu dalang favorit saya dari Yogyakarta. Di di samping itu juga saya, suka Anom Suroto, Narto Sabdo, maupun dalang-dalang yang lainnya. Nah, eee, toto itu maksudnya, pemimpin itu harus, eee, taat aturan gitu ya. Artinya, eee, tidak boleh pemimpin itu justru memberikan contoh untuk, melanggar aturan, kira-kira seperti itu. Tahu pranatan, toto pranatan atau, apa namanya, ya tata tertib kurang lebih semacam itu ya. Itu yang harus dipatuhi. Kalau ingin menghendaki rakyat untuk taat pada aturan, ya itu pemimpin pun harus memberikan contoh, bukan, eee, menekan rakyat untuk taat aturan, tetapi pemimpin sendiri justru akan melanggar aturan. Ini, eee, nasihat dibalik, kata, toto. Kemudian titi. Titi itu artinya teliti. Seorang pemimpin itu harus teliti terhadap persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya. Mereka tidak boleh hanya, apa namanya, berdasarkan survei, yang survei itu kadang-kadang juga, eee, ya based on order itu tidak memotret realitas yang sesungguhnya. Artinya itu tidak teliti gitu ya. Nah ini menurut Ki Semar Badranaya itu pemimpin itu harus, teliti, paham betul apa yang, dihadapi oleh rakyatnya, itu, titi. Kemudian, titis. Titis itu ibarat, sabdo pendito ratu ya, eee, kalau pemimpin itu mengucapkan sesuatu itu ya jangan mencela-mencele gitu ya, apa namanya, ucapannya itu adalah ucapan, kepastian, bukan, multitafsir, bukan bahasa politik gitu ya. Politik boleh, tetapi bahwa, eee, seorang pemimpin itu harus, eee, titis, bahasanya itu tepat sesuai dengan apa yang, dipikirkan oleh pemimpin, kemudian dideliver ke masyarakat dan masyarakat menangkap tidak ada perbedaan, dalam penafsiran, kira-kira seperti itu. Kemudian, eee, tetes gitu ya, tetes. Titis, tetes itu ya kurang lebih itu ada apa namanya, keeratan makna ya. Kalimatnya titis, maka itu akan netes. Kalau dia berkata benar, maka hasilnya pun, tentu akan tidak mungkin kalau dalam bahasa modernnya hasilnya tidak akan, mengkhianati proses atau hasilnya tidak akan mengkhianati, narasi, kurang lebih semacam itu. Karena kalimatnya, titis, maka dia akan netes gitu ya. Kemudian, eee tutus ya, tutus itu adalah, tali. Tali, ya mohon maaf ini Ki Seno sering ngerokok pada saat mendalang ya. Eee, tutus itu adalah tali, artinya, seorang pemimpin itu tidak boleh membiarkan masyarakat itu terpecah belah gitu ya. Seperti yang sekarang kita lihat bahwa, misalnya related to, certificate of, former president, ini masyarakat terbelah. Terbelah, kalau kita pantau di media sosial itu, eee, sama sekali tidak mencerminkan bahwa kita sebetulnya mempunyai nilai-nilai luhur yang itu
kalau di kantor-kantor itu kita pasang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, itu apa yang kita lihat di masyarakat itu tidak mencerminkan itu semua. Maka tugas pemimpin adalah menyatukan masyarakat, menyatukan tidak berdasarkan komando yang militeristik, tetapi bagaimana masyarakat sipil ini bisa menyatu sebagaimana diibaratkan oleh Ki Semar Badrono, yaitu ibarat lidi. Kalau berserakan maka itu akan sulit sekali kita manfaatkan lidi untuk menyapu halaman sehingga halaman itu akan kotor. Tapi kalau pemimpin mampu menyatukan rakyat dalam sapu lidi, maka ini akan sangat powerful untuk membersihkan halaman. Sehingga negara terlihat rapi, bersih, dan seterusnya. Itu tutus. Kemudian tatas. Tatas adalah maknanya itu seorang pemimpin itu harus tuntas ketika mengurai sesuatu, begitu ya. Harus tuntas, tidak setengah-setengah menjadi wacana yang berkembang liar, gitu ya. Itu tatas. Kalau mau mereformasi kepolisian ya harus tatas, harus tuntas, gitu ya. Tidak setengah-setengah. Ini pesan Kyai Semar semacam itu. Kemudian tetes. Nah ini kalau di sila kelima Pancasila itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kira-kira pesan Ki Semar Badrono kepada Puntadewa yang merupakan pemimpin tertinggi di Amarta, itu seorang pemimpin itu harus menunjukkan empati kepada rakyat. Ya ini sudah ditunjukkan oleh Mr. Prabowo. Bukan ditunjukkan, sudah diucapkan oleh Mr. Prabowo. Saya ingin mati di atas kebenaran, membela rakyat dan orang miskin. Nah, ini artinya ada empati di situ ya. Ya tinggal kita lihat pengejawentahan dari spirit Mr. Prabowo. Ini spirit yang harus kita tidak sekedar kita hargai, juga harus kita ingatkan bahwa Mr. Prabowo ya sebetulnya kalau dilihat dari apa yang menjadi tekad mulia, kalau saya menyebut mulia dan ingin husnul khotimah, ini tentu apa yang dinasihatkan oleh Ki Semar Badrono ini sangat relevan ya. Nah saya membayangkan Mr. Prabowo, coba deh nonton wayang yang dimainkan oleh Ki Seno Nugroho, itu masih relevan untuk Mr. Prabowo, baik sebagai hiburan maupun barangkali pengingat seandainya ada hal-hal yang barangkali lupa. Gitu ya. Salam konstitusi.